Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, spesial lagi di tempat yang berbeda, bukan di studio SC Channel, dan bersama orang yang spesial juga. Seorang aktivis 98, tapi kemudian matang ditempa dengan proses kehidupannya, dan sekarang menjadi mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Begitu Bung Bayu ya. Iya. Saya boleh panggilnya Bung ya? Iya, boleh. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat penting sekali buat negeri kita, buat rakyat kita. Kita akan berbicara tentang post-truth, kita akan berbicara tentang janji, dan kita akan berbicara tentang komunikasi yang hari ini nampaknya menjadi sorotan penting dari netizen, dari rakyat, karena banyak pola-pola komunikasi yang kita merasa bahwa itu seperti yang tidak tepat gitu. Apakah negeri ini ada membaikkah atau memburuk nih dalam konteks komunikasi, Bung? Kalau bicara tentang komunikasi, cenderung memburuk. Kenapa memburuk? Karena proses keterbukaan, proses masyarakat bisa menyampaikan sesuatu itu sudah tidak ada filternya lagi. Jadi karena tema kita bicaranya adalah post-truth gitu, atau pasca kebohongan. Kenapa disebut sebagai pasca kebohongan? Karena memang sebenarnya itu adalah kebenaran yang dibuat, yang sebenarnya bohong, akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Makanya kalau di saya bisa menyebutnya ada dua. Ada yang namanya fake news. Fake news. Nah, ada yang namanya hoax. Oke. Saya menganggap bahwa kalau fake news itu adalah tidak ada beritanya, tidak ada informasinya, namun dibuat menjadi dianggap sebagai sebuah berita. Itu fake news. Tapi kalau hoax, ada datanya, dibuat seolah-olah bahwa itu ada. Itu hoax. Gitu. Jadi yang ini ada datanya namun dibuat menjadi sesuatu yang benar menurut versi si pembuat, sama satu lagi tidak ada datanya dibikin bahwa itu ada. Yang gitu. Kedua itu yang fake news. Fake news. Nah, komunikasi itu tujuannya adalah merubah sikap, merubah perilaku orang. Nah, tapi sebelum itu saya mau memberikan gambaran bahwa yang namanya untuk mengkonstruksi simbol-simbol atau pesan itu ada 3, ada kognitif, afektif, psikomotorik, gitu ya. Apa dari pikiran, perasaan, sama tindakan. Ada yang menarik lagi bahwa kebohongan itu kalau menurut Immanuel Kant ya, dia bilang bahwa sebuah pesan ini sekarang ada 3. Ada metafisika, bahwa logika mungkin ada metafisika, ada metafisika, ada positivis, ada rasionalis. Nah, bahwa ke depan masyarakat itu yang akan diserang, yang akan jadi gini, sebuah negara modern ini akan berpikir bahwa negara ketiga atau negara berkembang, ini yang harus dihajar itu adalah ideologinya, atau hal yang sifatnya metafisika tadi, ketuhanannya, keyakinannya. Yang kemudian mereka untuk semakin menguatkan ketuhanan dan keyakinannya, dalam konteks positif adalah bahwa mereka harus dimapankan dulu. Jadi kebutuhannya harus dipenuhi dulu. Nah, yang ketiga baru dibangun rasionalnya. Rasional seperti apa? Rasional ala kita, bukan rasional ala mereka. Gitu. Okay. Nah, contohnya hal yang lagi, Mas Saiful pernah dengar bahwa 2023 nanti akan terjadi yang namanya resesi. Ya, resesi global. Resesi global. Di Indonesia akan mengalami resesi. Konon katanya begitu. Konon katanya gitu. Itu dari bulan apa dengarnya? Berapa bulan yang lalu lah gitu. 6-8 bulan mungkin. 6-8 bulan gitu ya. Nah, kita gunakan yang tadi. Kita gunakan yang tadi bahwa secara metafisika, bahwa di TikTok saya dengar pengajian terus bicara tentang keagamaan ini sangat dominan. Disampaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita buka TikTok tuh ada ustadz ini menceritakan tentang kehidupan, kematian,
Jadi orang udah mikirin hidup sama mati aja, apa kematian aja lah, kita di hidup dan sebagainya lah. Secara agama mereka sangat yakin, masyarakat sangat yakin. Nah, karena keyakinannya mereka adem masyarakat ini, karena punya pola hidup, punya perilaku ya, tata laksana. Nah, ketika terus kaitannya sama resesi apa? Resesi udah diceritain nih, diramein nih, kalau bahasa saya tuh di flooring, dibanjiri semua bahwa akan ada resesi. Nah, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang pas, terus kok sulit ya pemerintah ini sekarang, ibu nggak tahu bahwa hari ini resesi gitu. Oh iya deh, saya nerima gaji sekian deh. Malum dong. Malum deh. Nah, ya sudahlah. Ini harga mahal nih, segala macam. Ibu nggak tahu bahwa ini resesi, masih untung ibu bisa beli telur. Artinya muncul yang namanya sikap positif. Nah, rasionalisasinya apa? Telur susah nih, mahal nih, BBM susah, resesi gitu. Akhirnya rasionalitas ini yang tadi tertanam di masyarakat menjadi sesuatu hal yang benar. Padahal resesinya aja belum. Resesi dan belum tentu kejadian. Betul. Malah Amerika membaik katanya sekarang. Apalagi kalau misalnya kita nggak tahu bahwa ternyata resesi kok bisa bikin pemilu kasar gitu. Nah, kok bisa ada dana buat pindah ibu kota gitu. Ibu kota gitu. Nah, tapi kan karena dibentuknya, di frame-nya itu bahwa bahwa resesi dan sebagainya, ditambah lagi tadi yang itu bocoran sebenarnya bahwa masyarakat mungkin nggak tahu bahwa yang dibangun orang dibangun adalah ideologinya, keyakinannya, kemudian sikap positifnya, baru rasionalitasnya, akhirnya terbentuk mereka. Gitu. Jadi ketika orang tuh dimanapun itu akan terbangun seperti itu, dihajar keyakinannya dulu bahwa udahlah lu hidup nggak lama-lama gitu. Udah terima aja perjalanan dan sebagainya. Akhirnya dibangun sikap positifnya untuk menerima keadaan. Akhirnya dikonstruksikan secara rasional bahwa keadaannya begini. Akhirnya diterimalah itu oleh rakyat ya. Betul. Oke. Tapi saya jadi ini saya menahan diri dari tadi nih mau ngomong. Kalau tipe-tipenya buzzer RP itu kategori yang mana itu, Bung? Apa tuh? Ya kelompok para buzzer yang sering menista agama, kemudian merendahkan orang lain, menegasikan salah satu capres. Itu kan masif. Sekarang kita perlu tahu dulu sebenarnya kenapa disebut buzzer. Jadi buzzer itu asal kata dari buzz. Nah, inilah kalau ngobrol sama dosen begini nih. Iya, oke. Gimana gitu. kan? Iya. Buzz tuh kalau lebah tuh buzz. Dengung gitu. Dengung. Nah, sebenarnya buzzer atau buzz marketing ya, atau viral itu hampir sama. Viral asal kata dari virus. Jadi bagaimana memviruskan. Jadi virus, kalau komputer tuh kalau orang udah kena virus hancur, komputer kemana-mana menyebar gitu ya. Satu klik langsung banyak. Nah, buzz juga gitu. Pokoknya gimana caranya bikin berisik gitu kan. Nah, jadi kalau buzzer adalah orang yang selalu membuat berisik. Berisik dimanapun terserah gitu. Nah, kaitannya apa yang harus dibikin berisik, apa yang harus dihantam, yaitu tadi, 3 tadi. Ada dalam konteks keyakinannya, ideologinya, kemudian dalam konteks positif, sikap positif, atau persoalan ekonomi lah, persoalan politik dianggap sebagai suatu hal yang kewajaran tergantung keberpihakannya dia, sama membangun rasionalitasnya dia. Gitu. Nah, jadi kayak misalnya dia mencoba yang menghantam membuat berisik kelompok yang dianggap mengganggu, maka dia harus menciptakan itu. Karena apa? Tujuannya dia ketika dia mampu meyakinkan, dia akan turun bahwa keyakinan itu akan memiliki nilai positif di halayaknya gitu. Kenapa akan bernilai positif di halayak? Karena penentu adalah halayak. Kenapa penentu halayak? Karena yang di awal ada kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi
Setelah orang itu menerima, mereka merasakan dan mereka akan melakukan tindakan. Nah, tujuannya kan ketika mereka mau berisikin bahwa mereka akan melakukan yang namanya tindakan. Nah, kalau misalnya kemudian mereka mendapat akhirnya mampu dinetralisir menjadi hal tone yang positif, maka mereka akan akan mengarah tindakannya sesuai dengan tone tadi. Itu kan sebenarnya tujuannya gitu. Apalagi dilindungi ya. Apalagi dilindungi, dibayar lagi. Dibayar pula. Gitu. Enak banget gitu. Padahal yang mereka lakukan sederhana. Baik, terima kasih banyak Bung Bayu atas waktunya sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan next kita bisa membahas topik-topik yang lebih detail lagi, yang lebih diperlukan oleh para netizen kita hari ini. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.